Selamat datang di channel saya teman-teman. Ini video ke-38 pembuatan toko online ya. Di video tutorial sebelumnya kan saya pernah menambahkan di sini ya, di pembelian produk ini menambahkan kolom nama, harga, berat, subharga. Dan ketika saya nanti akan ada perubahan harga atau nama produknya gitu ya, nanti di sini di profil ya, di pemesanan ini yang saya sudah pesan gitu ya, dengan statusnya pending gitu ya, di sini yaitu kan ini udah jadi nota nih, ini nggak bakalan ikut berubah, nama ataupun harganya itu nggak bakalan ikut berubah gitu ya, karena ini nggak boleh gitu ya, karena ini udah jadi suatu pesanan atau udah menjadi nota gitu ya. Dan di sini saya akan coba membuktikannya ya. Saya nanti akan merubah harga produk atau nama produknya gitu ya. Saya misalkan di sini untuk pembuktiannya saya belanja lagi deh ya. Kita ke produk, kemudian kita ke sini lihat dulu. Dan saya mau beli si kacamata bagus ini ya, dengan harga 90.000 ya. Kita lihat detailnya dulu. Ini stoknya tinggal 3 ya. Kita lihat ke produknya dulu deh. Dia stoknya takutnya udah pada habis gitu ya. Karena banyak percobaan sih ya teman-teman, waktu pas itu video tutorial sebelumnya takutnya pada habis gitu. Di kacamata bagus. Mana ini kacamata? Ini dia ya, kacamata. Stoknya tadi itu tinggal 3, tapi di sini stoknya ada 5 ya. Harusnya ini di sini juga ada 5 dong. Ini kok 3 ya? Berarti ini ada masalah nih di sini, detail produk. Permasalahannya itu ya ini kayaknya nih, ini kan harusnya pakai where ya, ini enggak ada where-nya ya. Karena kita mengambil data, bukan mengambil ya, menampilkan detail produk itu per ID produk. Ini buktinya, ini ID produknya 12. Kalau kayak gini berarti ini menampilkan semua data produk gitu ya. Harusnya ini enggak kayak gini ya. Berarti di sini harusnya kasih where ID produk, nilainya ID produk. Nah ini harusnya kayak gini ya. ID produk ini dapat dari mana ya? Dari sini. Kita kan udah menangkap sebuah ID produk dari URL gitu ya. Kita coba save, kita refresh. Oke, udah ya, sesuai. Di sini 5 dan di sini juga 5. Kemudian saya mau beli produknya ya. Dan ingat ya, di sini waktu pas saya mau beli ini harganya 90.000 ya. Kemudian kita masukkan ke keranjang, kemudian kita coba check out. Dan teman-teman kalau mau check out ini internetnya harus nyala ya. Kalau misalkan internetnya mati, nanti di sini provinsi, distrik sama paket ini nggak bakal muncul ya. Sebelum check out di sini memperbaiki ini dulu deh, keranjang ini ada ininya aja di check out. Berarti di ID tables ini dia, kita hapus, kita simpan lagi, kita refresh. Oke, udah hilang, tinggal kita check out, masukkan alamatnya ya. Dan pilih provinsi Jawa Barat. Di sini saya memilihnya ini Kabupaten Cirebon, JNE. Terus paketnya sini saya milih yang ini reg. Kita check out, kemudian sukses. Kita lihat di detail ini. Nah di sini jelas ya, harganya itu 90.000 dan namanya kacamata bagus gitu ya. Nah sebelum ke ini kita perbaiki dulu deh yang ini di tabel detail pembelian di halaman
halaman pelanggan ya, di folder pelanggan, di detail pembelian, di tabelnya ini dia, kita hapus, kita save, kita refresh. Oke, udah hilang. Kemudian saya mau menaikkan harga ya. Di sini si kacamata bagus ini saya mau, misalkan ini saya ubah namanya menjadi kacamata aja gitu ya. Nah, terus saya juga mau merubah harga produknya, misalkan jadi 100.000 ya. Ini harganya udah jadi 100.000 ya. Harusnya di sini juga nggak ikut berubah gitu ya, di sini tuh nggak ikut berubah, dan ini namanya tetap kacamata bagus gitu ya. Coba kita refresh. Nah, tetap ya kacamatanya masih nama kacamata bagus dan harganya masih 90.000. Kalau di produknya udah berubah, kalau di produknya mah ya kita lihat tuh, ini namanya kacamata aja dan harganya naik jadi 100.000 ya. Oke, untuk ini udah selesai ya, berarti udah bener gitu ya maksudnya ini. Kemudian oh iya, ada yang bilang juga ya di halaman ini, coba kita lihat ke halaman ini ya, admin gitu ya, di admin, di indeks admin itu di detail produknya itu saya nggak muncul gitu ya, di detail produk ini, di produk kita coba buktikan ya gitu, ke detail ini dia ya, bener ya nggak muncul. Terus kita perbaiki aja lagi di admin, di halaman admin, di detail ini, detail produk mana ini, detail ininya ya, deskripsinya, ini edit fotonya, ini deskripsi ya. Ini karena nggak muncul, saya naruh ininya di dalam value ya, naruh ininya ya, PHP nya harusnya gini, kita cut value ini, kita hapus, kemudian taruh di sini, kita paste. Nah, harusnya kayak gini ya. Coba kita save, kita refresh. Oke, udah muncul ya deskripsinya. Dan ini kita lihat lagi, harusnya ini jangan kasih disable ya, bukan disable ini harusnya ya. Lebih bagus kita kasih read only aja, ini kita ganti disable nya, kasih read only gitu ya, dan ini hapus untuk penutupnya. Nah, dan kita save, kita refresh. Nah ya, udah bener yang ini. Kemudian kita coba ini deh, mengamankan si ini deh, mumpung ada di halaman detail ini ya, kita mengamankan halaman detail pelanggannya gitu ya. Berarti ada di ini, kita close aja, perkecil ini ya biar enggak terlalu panjang ininya. Ada di detail pembelian ini ya, kita ke atas, kita udah punya ID ini, dan ini pemanggilan pelanggan di pembelian, di join dengan pelanggan. Coba kita ini deh, kita aktifin print R ininya ya, kita aktifin biar nanti lebih jelas gitu ya. Kita save, kita refresh. Nah, di sini ya, di ID pembelian 11 ini miliknya itu ID pelanggan 1, yaitu pelanggan 1 namanya Teddy Supriyatna ya. Kemudian si Teddy Supriyatna ini misalkan mau iseng atau mau nakal gitu ya, melihat pembeli ID pembelian 10, kita lihat di sininya, di pembelian ID-nya 10 itu, ini masih miliknya si Teddy ya, yang ID pelanggannya 1. Oh ini deh, ini ID pembeliannya 9, ini kan miliknya pelanggan 3 nih. ID pelanggan 3 itu namanya siapa, kita lihat. ID pelanggan 3 itu miliknya si Supriyatna. Nah,
si Teddy ini mau coba melihat si pembeliannya ini ya, si Supriyatna gitu ya. Coba kita di sini kasih di URL angka 9 gini ya, kita enter. Dan di sini terbukti bisa kebuka ya. Dan lihat di sini ID pembeliannya 9 dan ini ID pelanggannya 3. Ini harusnya nggak boleh ya. Kita proteksi ya, kita amankan. Kita coba di sini. Berarti kita itu butuh ID pelanggan dari pembelian ya. Jelas-jelas di sini di pembelian itu mempunyai ID pelanggan ya. Oke. Berarti gini nih. Sini kita buat detail itu ya, berarti ya. Detail. Kita panggil ID pelanggannya. Kita simpan di variabel ID pembelian gitu ya. Kenapa saya disimpannya di variabel ID pembelian? Karena ID pelanggan ini dapatnya dari tabel pembelian gitu ya. Kemudian kita tinggal dapetin ID pelanggan dari session. Ini sessionnya, ini pelanggannya ya. Ini ID pelanggannya. Oke. Kemudian di sini tinggal kita simpan di variabel ID pelanggan. Gitu ya. Kita udah punya ID pelanggan dari tabel pembelian. Kita juga udah punya ID pelanggan dari session. Tinggal kita buat logikaannya gini aja. Kita buat if jika gitu ya. Jika ada ID pelanggan yang login tidak sama dengan ID pembelian gitu ya maksudnya. Nanti sini kita masukkan si variabel ID pembelian ini ya. ID pembelian ini kan isinya ID pelanggan dapat dari tabel si pembelian gitu. Terus kita buat sini, di sini berarti tidak, ini ya tidak sama tuh, berarti tidak ada gitu, berarti tanda seru gini ya. Kemudian kita masukkan ID pelanggannya. Nah, oke. Jadi logikanya gini, jika ada ID pelanggan yang login tidak sama dengan ID pelanggan pembelian gitu ya, yang ini tidak sama dengan ID pelanggan pembelian ya gitu, maka akan dikasih pesan di layar ini deh, misalkan session tidak ditemukan gitu ya, session tidak ditemukan gitu ya. Dan kita larikan ke index.php tanda tanya flag. Kita larikan ke pemesanan. Oke. Sini jadi kalau misalkan kita save dulu. Kita di sini ya. Di sini. Jadi sekarang si Teddy Supriyatna ini tidak bisa melihat ID tidak bisa melihat detail pembeliannya si ID pelanggan 3 dengan ID pembeliannya 9 itu nggak boleh ya, itu nggak bisa. Kalau kita refresh nanti ada pesan di layar session tidak ditemukan. Oke. Tapi kalau misalkan si Teddy Supriyatna ini mau melihat pembeliannya sendiri ya itu bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan mau melihat pembelian orang lain ya nggak bisa, misalkan 9 lagi ya, pembelian ID-nya 9 ya nggak bisa gitu ya. Oke, untuk webinar ini silahkan matiin aja lagi di sini, berarti ya di ini dia, kita matiin aja lagi. Oke, untuk tutorial kali ini kita sudah berhasil, kita save dulu.
kita udah berhasil mengamankan detail pembelian dari halaman pelanggan ya. Kemudian untuk di video tutorial selanjutnya mungkin saya akan membuat ini ya, membuat tombol pembayaran ini, metode pembayaran gitu ya. Oke, cukup sampai di sini ya untuk video tutorial kali ini. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya.